Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI dan teman-teman Prodi Ekonomi Syariah kelas C yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat-Nya lah kami diberikan kemudahan dalam proses pembuatan video presentasi ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil akhir. Saya Rahmawati dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C akan mempresentasikan tentang konsep dan fitrah perbuatan manusia, meliputi pengertian fitrah manusia, hakikat dasar manusia menurut Al-Quran, dan konsep tentang fitrah dan perbuatan manusia. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian fitrah manusia. Kata fitrah berasal dari kata fatoroh yang berarti menjadikan. Secara etimologis, fitrah berarti sifat semula jadi, potensi dasar, dan kesucian. Sedangkan dalam konteks penciptaan manusia, fitrah banyak dimaknai sebagai sebuah kecenderungan yang dimiliki oleh manusia untuk percaya atau iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pendapat tersebut merujuk pada Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya fitrah manusia adalah semua bentuk potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejak proses penciptaannya, guna kelangsungan hidupnya dan untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Baik, pembahasan yang kedua yaitu hakikat dasar manusia menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, manusia disebutkan dalam beberapa nama, diantaranya yaitu Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas, dan Bani Adam. Yang pertama yaitu Al-Bashar. Manusia dalam konteks Al-Bashar dipandang dari pendekatan biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi, sehingga menampilkan sosok ke dalam bentuk fisik material, yaitu bertubuh kasar atau ukhrawi. Yang kedua yaitu Al-Insan. Dalam konteks Al-Insan ini dapat dipahami bahwasannya manusia memiliki dua potensi dalam dirinya, yaitu potensi positif dan potensi negatif. Dua potensi ini yang berpeluang mendorong manusia untuk berbuat baik ataupun buruk. Yang ketiga yaitu An-Nas. Dalam konteks ini umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat yaitu Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam termaktub di 7 tempat dalam Al-Quran. Menurut Al-Gharib Al-Ishfahani mengemukakan bahwasannya Bani adalah keturunan darah daging yang dilahirkan. Jadi Bani Adam adalah manusia adalah keturunan dari Nabi Adam. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep tentang fitrah dan perbuatan manusia. Menurut Yasin Muhammad mengungkapkan bahwa konsep fitrah dan perbuatan manusia ini dapat dipahami melalui 4 pemahaman, yaitu pandangan fatalis, pandangan netral, pandangan positif, dan pandangan dualis. Yang pertama yaitu pandangan fatalis. Pandangan ini mempercayai bahwasannya setiap individu melalui ketetapan Allah adalah baik atau buruk secara asal, baik ketetapan ini semuanya atau sebagian dari rencana Tuhan. Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan bahwa seorang pendosa pun akan masuk surga apabila hal itu sudah menjadi nasibnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pandangan netral. Penganut pandangan netral ini percaya bahwasannya setiap anak lahir dalam keadaan suci, tanpa tersadar akan iman dan kufur. Mereka mempercayai bahwasannya iman dan kufur hanya akan terwujud apabila setiap anak sudah sampai pada tingkatan taklif atau dewasa dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yang ketiga yaitu pandangan positif. Menurut Ibnu Taimiyah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, artinya yaitu dalam keadaan kebajikan bawaan. Lingkungan sosial lah yang mempengaruhi mereka sehingga menyimpang dari keadaan seperti ini.
Menurut Muhammad Ibnu As-Sabuni mengemukakan bahwasannya sifat kebaikan melekat pada diri seseorang, sedangkan sifat jahat atau keburukan merupakan aksidental. Pandangan yang terakhir yaitu pandangan dualis. Tokoh utama pandangan dualis ini yaitu Said Qutb dan Ali Syariati. Menurut Said Qutb, dua unsur pembentuk esensial struktur manusia secara menyeluruh yaitu ruh dan tanah, yang mengakibatkan kebaikan dan kejahatan menjadi suatu kecenderungan yang setara dalam perbuatan manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.